Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro Cahyono dalam acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Pemirsa, kali ini kita hunting ya. Hunting menemui Ibu Devi. Lengkapnya Bu Devi siapa? Devi Kusumawardhani. Wow, Bu Devi Kusumawardhani ya pemirsa. Beliau sangat energik ya. Tema kita kali ini Bu Devi tentang bagaimana membangun karakter generasi milenial untuk kreatif, inovatif dan mandiri ya di era sekarang ini, di era digital. Monggo menurut Bu Devi gimana? Anak-anak muda sekarang Pak itu reseptif. Jadi reseptif itu dia sebetulnya mudah menangkap sesuatu inovasi. Gitu ya. Hampir semuanya punya ide dan gagasan. Namun demikian perlu membangun karakter. Kalau tidak terjebak hanya sebatas ide saja. Gitu. Jadi anak-anak muda saya sekarang saya sarankan untuk lebih membuat ide-ide yang terperinci, ditulis. Jadi budaya menulis itu penting, Mbak. Karena membuat sistematis itu tadi ya, sistematis, terus jadi berpikir kritis, jadi menulis itu. Ditulis, terperinci, detail, kemudian harus terukur. Kalau bisa kita pelajari analisis SWOT, kekuatannya bagaimana, kelemahannya gimana, ancamannya gimana, tantangannya gimana, dan realistis. Lalu dilakukan tidak langsung tiba-tiba seperti kita punya Doraemon langsung baling-baling bambu langsung tercipta sesuatu, tidak, tapi bertahap dan sabar gitu ya. dan yakin bahwa kita harus percaya diri dan yakin bahwa takdir yang kita hadapi sekarang adalah proses untuk kesuksesan di masa depan. Iya, sekarang anak-anak milenial ya, Ibu Devi, udah mulai banyak yang suka berwirausaha, ya. Nah, apa pesan Bu Devi dan gimana sih kiat-kiat Bu Devi agar mereka bisa sukses? Monggo, silakan. Pertama, percaya diri, kemudian kita terukur, dan kita jangan lupa selalu jangan merasa tahu, tapi merasa kurang terus. Jadi kita gitu berpengetahuan. Mau belajar ya, mau belajar gitu ya. Kita berpengetahuan. Ya pakarnya Pak Joko lah, Pak Joko, terus ada Pak Putu itu yang mahakarya. Banyak orang yang bisa kita konsultasi ya. Itu banyak, ini kita belajar kepada orang-orang yang lebih mengetahui, orang-orang yang sukses gitu ya. Jangan lupa belajar itu tidak rugi. Seperti itu. Nah, kemudian ya itu tadi dianalisis SWOT itu tadi. Apa sekarang dia mau pada pangsa pasar yang yang menengah, yang atas, atau yang milenial, atau ini disesuaikan dengan positioning yang ada, di mana dia akan berbisnis. Seperti itu. Tapi kadang-kala ya banyak anak generasi milenial saat mulai semangat ya, tapi terus cepat bosan tuh. Nah, gimana ini solusinya Bu Devi? Kita itu adalah pembentukan jati dirinya. Jadi kalau orang itu pembentukan jati dirinya kurang matang, itu akan bosan. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu kok masih sepi ya. Tapi kalau orang yang niatnya untuk belajar dan dia menyadari bahwa ada takdir Tuhan yang terbaik, di situ dia akan menemukan harus lanjut atau harus bagaimana, itu nanti akan ditemukan sendiri. Oh, luar biasa ini. Bu Devi, saya dengar Bu Devi juga punya beberapa usaha ya, diantaranya kos-kosan gitu ya. Sebetulnya anak-anak milenial sekarang ini kan juga mulai banyak yang bermain digital ya Mbak. Kira-kira peluang bisnis apa ya di era digital ini untuk supaya mereka bisa sukses? Betul itu Pak Joko. Saya itu dulu 2004 itu diam saja, cuma nulis terima kos-kosan putri. Oh gitu ya. 2000 tahun 2004. Sudah banyak yang datang, tidak pernah sepi. Padahal tahunan, tapi banyak yang antri. Sampai adiknya, sampai tetangga. Sekarang karena pandemi saya tutup, kemudian buka kembali. Ternyata tidak pakai digital itu sulit. Cuma saya tulis terima kos-kosan putri, yang datang cuma 1. Padahal ada banyak kamar, puluhan kamar, yang datang cuma 1. Ketika saya mulai kenalkan digital ya,
pakai digital, di video, di audio visual gitu ya, Iya. pakai jering-jering sedikit, kemudian promosi di media massa, ternyata ada aja yang datang. Tapi malah ada inovasi baru, Iya. bahwa kos-kosannya perlu tambah ini dan malah ada yang harian. Oh. Tahunan jadi harian, Pak. Iya. Karena melihat Bu kemajuan Devi kalau soal anak hitungan-hitungan ini. itu kok pintar. Memang basicnya dari akuntansi? Saya akuntansi linear, S1, S2-nya juga akuntansi, Pak. Oh gitu ya. Ya, dulu di Banggar juga akuntansi yang kepake ya di situ. Saya dengar juga pernah jadi tim peneliti atau apa itu istilahnya di Jakarta? Saat ini di pusat itu di Indonesia ada Ikatan Peneliti Inovator Pemerintahan. Kebetulan saya diminta untuk jadi wakil ketua umum IPINDO namanya, Pak. Iya. Ikatan Peneliti Inovator Pemerintahan. Iya. Gitu. Yang visinya itu dari apa? Dari hulu ke hilir meneliti untuk perkembangan inovator pemerintahan. Wow, luar biasa nih pemirsa. Pemirsa, saya kali ini ketemu Bu Devi ini di Jogja ini rupanya ya. Apa nih kesibukan di Jogja ini? Saya dengar-dengar jadi dosen atau gimana ini ceritanya? Kan dulunya Bu Devi pernah jadi apa ya, pemain film bintang iklan, bener? Ya, Sekarang jadi kalau dosen atau gimana nih? entertain itu, Pak. Bintang film, terus iklan, atau orang yang hobi musik dan sebagainya nggak ada pensiun, Pak. Yang pensiunnya pegawai negeri. Gitu. Iya, ini nggak ada pensiunnya. Tapi ya itulah, karena saya mempunyai ilmu di bidang akuntansi, pengen mengabdi untuk anak-anak muda, pengen ada gunanya buat masyarakat sekitar. Gitu ya. Ya, yang saya pilih jadi dosen, jadi pembicara gitu. Sama ya ada senior juga yang memang sudah motivator terkenal lah. Nah, Pak Putu, Iya. saya bersama beliau mungkin sebentar lagi akan mengadakan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak muda supaya berkarakter, punya masa depan dan realistis. Oh, itu yang penting ya. Kalau nggak realistis, ada lagi, Pak, ini lagi Iya. penyakitnya anak muda sekarang. Oh, iya. Ini penyakit. Oh iya. Dia konsumtif dan tidak bisa pegang uang. Ya, sekarang harus belajar bagaimana mengelola uang. Itu ada ilmunya. Kalau enggak habis sekarang. Soalnya tawarannya ada terus Shopee, Gojek, apa semua menarik, Itu, tapi kan ada iya. skala prioritas. Oh, harus Beda ada sama skala zaman prioritas. kita, Pak. Iya. Kita masih bisa menabung. Sekarang tanya anak-anak. Anak-anak dulu, era dulu sama sekarang, tanyain tabungannya anak-anak dulu umur sekian berapa, anak-anak sekarang bisa nabung nggak? Coba itu aja. Tapi mereka reseptif, mereka cepat menerima ide dan inovatif. Saya jangan cuma ide dan gagasan saja. Iya, wow, ini pemirsa, rupanya Bu Devi ini pernah jadi bintang iklan, bintang sinetron, bintang film, peneliti, sekarang sebagai dosen, terus apalagi yang cita-cita yang belum kesampaian nih? Cita-citanya punya, sekarang biasanya punya buku Pak, sebab-sebab gitu loh. Iya. Bukan artikel apa, pengen punya buku. Oh gitu, ya mudah-mudahan nanti Buku, bisa muncul pengen ya. punya film besar. Oh ya, ini kan namanya pengen ya. Iya. Pengen boleh dong untuk menyemangati diri. Nah sekarang Bu Devi apa kesibukannya sekarang di Jogja ini? Bisa dijelasin dong? Saya lagi mengembangkan hobi lama, jurnalistik. Wow. Nah, pengen mengembangkan hobi lama yang tertunda karena kemarin kan ada kesibukan ya. Iya. Waktu di DPR RI itu banyak sekali tugas gitu ya. Terus ada kegiatan syuting, ada kegiatan bisnis. Dan sekarang saya harus punya waktu menulis lah intinya. Ya kan dari 24 Ini dosen jam, apa jurnalis? Apa dua-duanya? ya kan dosen itu kan ada ilmunya toh, Pak, ya. Prodinya akuntansi. Menulis tentang akuntansi kan berkaitan juga. Oh gitu. Tapi saya udah pernah menulis film sama lagu loh, kan lucu ya. Passion, Pak, itu passion. Oke, sebetulnya passion Bu Devi apa sih dalam usaha yang cocok dengan Bu Devi? Apa tuh? Pokoknya sesuatu yang membuat bermanfaat buat orang, terus membuat saya happy, itu aja. Bisa dijelasin apa aja sih? Happy itu ya kadang-kadang
apa namanya, kita bisa mentransfer ilmu, Mhm. ya ada tentang perpajakan atau tentang akuntansi gitu ya. Iya. Terus kemudian tentang sinematografi gitu, Oh bisa gitu. mentransfer ilmu itu kan membuat orang bisa ketawa, senyum karena jadi nggak bisa atau jadi bisa. Nah, akhirnya Wow. ya saya berharap besok kalau saya apa-apa dia yang mendoakan orang banyak. Wow, luar biasa. Bu Devi sebutkan 3 kata ya, kiat sukses supaya generasi milenial ini sukses dalam karir. 3 kata. Yang pertama, Disiplin, disiplin ya. iya, Itu. realistis, Realistis ya, terus bertahap. bertahap ya. Betah dalam bertahap. Oh iya. Itu tadi, makanya kalau warungnya sepi tadi nggak betah dari bertahap, wah repot, langsung tutup. Iya. Nanti semuanya mulai dari nol terus, percuma. Jadi harus nol, besok levelnya Iya. tambah 1, Wow. tambah 2 Iya. gitu. Sekarang kan banyak produk yang level-level itu, Pak. Iya, wah luar biasa pemirsa. Iya. Kayaknya asik banget ya kita ngobrol dengan Bu Devi. Baik Bu Devi, terima kasih ya. Semoga tayangan ini pemirsa banyak memberikan manfaat buat pemirsa untuk selalu kreatif, inovatif, dan mandiri. Saya Joko Indracayana, pamit dulu. Terima kasih, semoga sukses.